Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 272. Aku bekerja sama, kami tetap bukan tandingannya. Gunanhai berkata dengan suara yang dalam. Bab 1514 Pak Tua Hunmo. Telapak tangan itu, yang awalnya tidak memiliki masalah dalam menyerang Xiao Yan, akhirnya mengalami situasi yang tidak terduga. Ekspresi kepala aula jiwa menjadi suram. Matanya melirik ke tempat di belakang Xiao Yan. Seseorang berpakaian preman diam-diam berdiri di tempat itu. Orang ini terlihat sangat biasa, namun auranya aneh dan tak terduga, menyebabkan seseorang kesulitan menebak kekuatan sebenarnya. Siapa kamu? Kepala aula jiwa memperlihatkan mata yang gelap dan serius saat dia berteriak. Meski memiliki kedudukan tinggi di klan Hun, era ketika Xiao Xuan masih hidup sudah terlalu lama berlalu. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk mengenali orang di depannya sebagai kapak darah Xiao Chen, yang cukup terkenal di klan Xiao saat itu. Leluhur Xiao Chen. Xiao Yan dengan cepat pulih. Dia diam-diam menghela nafas lega setelah Xiao Chen akhirnya turun tangan. Nenek moyang klan Xiao ini belum pernah bertarung sejak dia melarikan diri dari ilusi. Dia hanya bersembunyi di samping terlepas dari pertempuran sengit yang dilakukan Xiao Yan. Dia hanya akan melakukan intervensi ketika Xiao Yan benar-benar menghadapi momen kritis dalam hidup dan mati. Xiao Chen melambaikan tangannya. Karakternya pendiam dan eksentrik. Dia tidak ingin bicara banyak saat ini. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kakinya dan perlahan berjalan di depan Xiao Yan. Matanya menatap kepala aula jiwa di sisi lain sebelum dia bertanya dengan suara serak. Dia adalah anggota klan Hun, kan? Xiao Yan sedikit mengangguk. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Xiao Yan merasa terpesona di hatinya setelah mendengar suara rendah dan dalam Xiao Chen. Matanya sedikit aneh saat dia melirik ke belakang Xiao Chen. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar bisa melihat kekuatan sebenarnya dari leluhurnya. Meskipun Xiao Chen mampu mengalahkan Xian dan Gunanhai saat berada dalam ilusi, dia sepertinya hampir tidak mampu mengalahkan mereka. Berdasarkan apa yang bisa disimpulkan oleh Xiao Yan, Xiao Chen seharusnya menjadi bintang tingkat lanjut Dou Sheng. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat, sepertinya dia hanyalah Dou Sheng bintang 5 awal, tetapi setelah kata-kata Xiao Chen keluar dari mulutnya, Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa tebakannya sedikit rendah. Beberapa ribu tahun terpenjara dalam ilusi. Bahkan jika dia tidak bisa berlatih secara normal selama jangka waktu yang lama ini, akumulasi pencapaian kecil, seperti bagaimana air yang menetes pada akhirnya dapat mengikis batu, masih cukup untuk mengejutkan orang. Sepertinya leluhur Xiao Chen memiliki kepercayaan diri karena dia berani mengucapkan kata-kata ini. Kamu adalah anggota klan Xiao? Master Aula Jiwa menyipitkan matanya saat dia menatap Xiao Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya. Matanya tiba-tiba menyusut sementara nadanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Klan Xiao telah menolak. Bagaimana mungkin dia masih memiliki elit Dou Sheng? Dari penampilan Xiao Chen, terlihat jelas bahwa dia tidak hanya berhasil berlatih hingga level ini dalam beberapa dekade seperti Xiao Yan. Kalau begitu, dia pasti sudah ada sejak lama. Mengapa klan Hun tidak memiliki informasi apapun tentang dia? Ekspresi Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun tanda terpengaruh ketika dia melihat keterkejutan ketua aula. Kakinya hanya menginjak udara saat dia maju ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya melonjak seperti ombak yang bergulung. Itu naik semakin tinggi saat dia menjadi lebih kuat. Bintang 4 tingkat menengah, bintang 4 tingkat lanjut, bintang 5 tingkat menengah. Xiao Yan dan yang lainnya mengungkapkan keterkejutan saat mereka menatap punggung Xiao Chen. Aura Xiao Chen telah menembus bintang keempat kelas Dou Sheng dalam waktu beberapa saat dan telah mencapai bintang kelima perantara kelas Dou Sheng. Kekuatan ini 1 tingkat lebih kuat dari kepala aula jiwa. Siapa kamu? Perubahan akhirnya muncul pada ekspresi kepala aula jiwa setelah merasakan aura menakutkan Xiao Chen. Dia menjerit keras saat Hun Feng dan wakil ketua aula jiwa bergegas dari belakangnya. Mata mereka menunjukkan ekspresi yang berubah saat mereka menatap Xiao Chen. Mereka jelas mulai panik karena perubahan mendadak yang tidak terduga ini.
Tidak heran nenek moyang Xiao Chen mampu bertahan dalam ilusi api teratai pemurni iblis selama bertahun-tahun. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu, kegembiraan melintas di mata Xiao Yan saat dia bergumam. Kamu benar-benar menyebalkan. Xiao Chen hanya mengerutkan kening ketika dia mendengar kepala aula jiwa berteriak dengan keras. Dia mengepalkan tinjunya di ruang kosong di depannya, dan sebuah benda besar berwarna darah terbentuk di tangannya. Dalam sekejap, benda ini berubah menjadi kapak raksasa berwarna darah. Dia membalikkan tangannya dan kapak berwarna darah itu merobek udara dalam sekejap. Itu disertai dengan gelombang dentuman sonik saat ia dengan ganas menyerang kelompok Master Aula di bawah dengan kecepatan seperti kilat. Cepat, mundur! Ekspresi kepala aula jiwa berubah ketika dia melihat serangan Xiao Chen. Dia melambaikan lengan bajunya dan memaksa Hun Feng dan wakil ketua aula mundur. Setelah itu, mulutnya membengkak dan bola cahaya hitam setinggi 5 kaki dengan cepat keluar dari mulutnya. Gelombang pekikan menyedihkan terpancar dari bola cahaya ini seolah-olah banyak sekali jiwa yang melahap satu sama lain di dalamnya. Sosok berwarna darah melintas di langit. Semua orang melihat kapak besar berwarna darah muncul di atas bola cahaya hitam, yang baru saja dimuntahkan dari mulut kepala aula jiwa. Suara samar segera terdengar. Orang bisa melihat garis-garis berdarah menembus bola cahaya hitam pekat. Setelah itu, terdengar suara, bam, dan perlahan pecah menjadi 2. Bola cahaya hitam itu bahkan belum meledak ketika ditebas menjadi 2 oleh kapak besar berwarna darah. Master Aula Jiwa memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya menjadi sedikit lemah saat dia buru-buru mundur dengan wajah pucat. Serangan Xiao Chen sangat tajam. Sepertinya dunia akan terbelah di bawah tepi kapak berwarna darah. Aura sombong itu menyebabkan hati seseorang bergetar. 3 kapak pemecah langit. Sebuah kapak dengan lembut menebas kepala serangan aula jiwa. Xiao Chen tidak menahan diri. Dia mengambil 2 langkah ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kapak besar berwarna darah di tangannya menebas ke depan sebanyak 3 kali dengan suara, suos. 3 serangan kapak digabungkan menjadi 1, dan orang biasa hanya bisa melihat cahaya merah berkedip di langit dengan mata telanjang. Hanya ahli seperti kepala aula jiwa yang dapat dengan jelas melihat 3 aliran darah merah cerah mengalir di langit. Mereka tiba di hadapannya hampir seketika dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ketiga garis keturunan itu tampak lemah, tetapi kepala aula jiwa bisa merasakan bahaya yang sangat besar dari mereka. Teknik penghalang spiritual. Tubuh Master Aula bergetar karena bahaya ini. Jiwanya muncul dari alisnya, dan lengan jiwanya meledak secara aneh. Bas! Awan hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah dan menutupi matahari saat kedua lengan spiritualnya meledak. Langit yang hampir tak berujung ini seakan dipenuhi kabut hitam dalam sekejap mata. Gelombang spiritual tajam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kabut hitam. Sepertinya suara setan dengan ganasnya menyerang kedalaman pikiran setiap orang. Bang bang bang! 3 garis berdarah merobek banyak lapisan awan hitam. Saat garis darah pertama menembus awan, banyak riak mulai terbentuk dengan cepat di atasnya. Dalam sekejap, garis darah pertama dibubarkan dengan paksa. Bahkan garis berdarah kedua pun samar-samar terlihat. Kabut hitam menyebar saat suara serak tiba-tiba memberi perintah perlahan. Segera setelah itu, lapisan awan hitam tiba-tiba pecah sebelum garis berdarah keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, dia menembak ke arah bagian tertentu dari awan hitam dengan kecepatan yang mengejutkan. Suara seteguk darah segar terdengar saat garis berdarah ditembakkan ke wilayah tertentu. Segera setelah itu, awan hitam yang menutupi langit berhenti dan dengan cepat mundur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semua orang bisa melihat langit saat awan hitam menghilang. Mereka dengan cepat menoleh dan melihat kepala tubuh aula jiwa berlumuran darah. Dia berdiri dengan gemetar di jarak yang cukup dekat. Luka parah muncul dari bahu hingga perutnya. Seseorang bahkan dapat melihat organ dalam bergerak di dalam tubuhnya. Jelas sekali, serangan sebelumnya telah melukai kepala aula jiwa. Xiao Chen menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat dia melirik ke kepala aula jiwa, tapi ada sedikit kejutan di matanya. Jelas, dia tidak menyangka ketua aula akan selamat. Sejumlah ahli yang tidak diketahui jumlahnya telah terkena serangan ini pada masanya.
Kepala Aula Jiwa memperlihatkan mata yang tajam dan pekat saat dia menatap Xiao Chen. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengoleskan cairan obat ke lukanya, menyebabkan kabut putih mendesis naik. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tirai cahaya hitam tiba-tiba muncul dan memenjarakan Xiao Chen dan dia. Old Mo, sudah waktunya turun tangan setelah menonton pertunjukan dalam waktu lama, kan? Master Aula Jiwa tiba-tiba berteriak setelah menciptakan penjara cahaya hitam. Xiao Yan dan yang lainnya mengungkapkan perubahan ekspresi tiba-tiba setelah mendengar kata-kata kepala Aula Jiwa. Klan Hun ini menyembunyikan seorang ahli di tempat ini? Hun Misheng, kamu benar-benar mengecewakan. Desahan pelan akhirnya terdengar sementara kelompok Xiao Yan mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Xiao Yan tiba-tiba menoleh. Matanya tertuju pada sekelompok orang di kejauhan. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, yang kekuatannya baru saja mencapai kelas Ban Sheng tingkat tinggi, menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah maju dengan wajah penuh kekecewaan. Beberapa perubahan terjadi di wajahnya saat sepasang alis hitam panjang diturunkan, memberinya penampilan yang sangat misterius. Xiao Yan dengan kasar melirik lelaki tua ini di tengah kekacauan pertempuran tadi, namun lelaki tua itu dikejar oleh Buddha api hingga dia terpaksa melarikan diri ke segala arah. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya, tapi dia tidak pernah menyangka lelaki tua biasa ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Pak Tua Hun Mo, Anda di sini? Apakah klan Hun Anda benar-benar berencana untuk melanggar perjanjian? Gunanhai dan tetua klan kuno lainnya mengungkapkan ekspresi yang sangat buruk saat mereka melihat lelaki tua beralis hitam ini. Mata mereka sedikit menunjukkan ketakutan. Perjanjian tidak ada artinya jika menyangkut esensi api iblis. Orang tua beralis hitam ini, yang dipanggil Pak Tua Hun Mo, tersenyum. Matanya menyapu kelompok Xiao Yan, tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia dengan lembut menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke ruang kosong yang jauh. Dia bertanya, "Iblis tua dari menara pil kecil, mengapa kamu masih menyembunyikan dirimu sekarang karena lelaki tua ini telah menunjukkan dirinya?" Bab 1515 Penggembala Sapi. Hati semua orang bergetar setelah mendengar kata-kata Pak Tua Hun Mo. Banyak mata yang terkejut melihat ke angkasa. Apakah sebenarnya ada seorang ahli, yang tidak mereka sadari, bersembunyi di sana? Iblis tua dari menara pil kecil. Mata Xiao Yan juga melihat ke arah itu. Sebuah pemikiran melintas di hatinya. Mungkinkah Pak Tua Hun Mo ini mengacu pada leluhur misterius menara pil kecil? Hatinya tanpa sadar bersukacita ketika dia sampai pada kesimpulan ini. Terlepas dari situasinya, menara pil dan dia berada di pihak yang sama. Nenek moyang misterius ini kemungkinan besar tidak akan merasakan permusuhan terhadap kelompok Xiao Yan jika dia muncul. Aku tahu klan Hun tidak akan bermain sesuai aturan. Ruangan itu hening sejenak karena semua tatapan yang hadir terfokus padanya. Akhirnya, nilainya mulai berfluktuasi. Sebuah suara yang sangat tua dan berpengalaman tiba-tiba berkomentar. Riak di angkasa menjadi lebih kuat saat suara ini muncul. Segera, seekor banteng melangkah ke udara kosong dan muncul di ruang ini sambil mengeluarkan suara, pelan. Mata kelompok Xiao yang tertuju pada banteng ini atau mungkin orang yang berada di atas banteng tersebut. Namun, mereka terkejut setelah memperhatikan baik-baik penampilannya karena orang tuanya bukanlah orang yang mereka lihat. Orang yang berada di atas banteng itu bertubuh kecil. Dia mengenakan pakaian kasar biasa. Matanya jernih, dan wajahnya tampak lembut. Dari penampilannya, dia terlihat seperti remaja laki-laki. Banyak pasang mata yang benar-benar terpana ketika mereka melihat pemuda di belakang banteng itu. Mereka terdiam beberapa saat. Mereka tidak menyangka suara lelaki tua itu sebelumnya keluar dari mulut seorang pemuda. Tetua pertama menyebutkan bahwa nenek moyang suka bersenang-senang menjalani hidup. Dia terus meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali. Dari kelihatannya, ini memang benar. Iblis tua, kamu masih suka bertingkah misterius seperti dulu, Pak Tua Hun mau memandangi pemuda yang memelihara sapi itu. Dia dengan dingin tertawa dingin, tetapi matanya yang awalnya seperti sumur kuno menambah rasa takut.
Saya tidak perlu menunjukkan diri jika klan Hun bermain sesuai aturan. Pemuda pemeliharaan ternak itu meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum saat dia berbicara. Matanya yang sangat jernih menatap Pak Tua Hun Mo sambil tertawa. Peraturan ini telah disepakati saat itu, namun klan Hun sebenarnya telah mengirimmu. Aku ingin tahu apa maksud klan itu? Klan Hunku harus mendapatkan esensi api iblis. Setan tua, yang terbaik adalah tidak menjadi orang yang ikut campur. Kepala klan saya sangat tertarik pada Anda. Setelah bertahun-tahun, diri Anda saat ini mungkin telah mencapai puncak pil Xuan tingkat ke-9. Jika Anda maju lebih jauh, itu akan menjadi pil emas level 9 yang legendaris. Bahkan kepala klanku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerangmu. Pak Tua Hun Mo tertawa aneh. Penggembala sapi itu tersenyum tipis setelah mendengar pernyataan ini. Dia menjawab, bukannya dia hanya mendambakanku, tapi meskipun aku menyerahkan diriku ke mulutnya, menurutmu apakah dia berani memakanku? Kamu harus berhenti mencoba menggunakan usiamu sebagai keuntungan. Begitu kepala klan saya keluar dari retretnya, dia secara alami akan memaksa Anda untuk memahami nasib melawan klan Hun saya. Mata Pak Tua Hun Mo menjadi dingin saat dia berbicara. Maju lebih jauh? Itu akan menjadi pil emas level 9 yang legendaris. Bahkan kepala klanku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerangmu. Pak Tua Hun Mo tertawa aneh. Bang! Tirai cahaya hitam di kejauhan tiba-tiba meledak setelah Pak Tua Hun Mo berbicara. Sesosok terbang kembali. Salah satu dari mereka memuntahkan beberapa suap darah segar di sepanjang jalan. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya sambil memasang ekspresi pucat. Dari penampilannya, dia jelas merupakan kepala aula jiwa, yang telah melepaskan tirai tipis sebelumnya dalam upaya menjebak Xiao Chen. Hun Misheng, kamu benar-benar telah mempermalukan nama ketua aula jiwa. Pak Tua Hun Mo mengerutkan alisnya dan berkomentar setelah melihat betapa sedihnya penampilan ketua aula jiwa. Hantu tua, kamu harus berhenti mencoba menekanku dengan usiamu. Anda harus lebih mengetahui latar belakang orang itu daripada saya. Master Aula Jiwa menyeka bekas darah dari sudut mulutnya saat dia berteriak dengan marah. Dia sudah menebak identitas pihak lain ketika dia mengeluarkan kapak besar berwarna darah tadi. Satu-satunya orang yang bisa menggunakan senjata aneh ini dengan cara yang begitu tajam di dalam klan Xiao adalah kapak darah Xiao Chen dari klan Xiao yang terkenal sejak saat itu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang telah menghilang ini akan muncul di tempat seperti itu saat ini. Kapak darah Xiao Chen, kukira kau bertahan sampai sekarang. Namun, hal itu bisa dianggap sebagai berkah. Jika kamu berada di klan Xiao, nasibmu akan sama dengan Xiao Xuan dan yang lainnya. Pak Tua Hun Mo mengangkat kepalanya. Dia memandang Xiao Chen saat Xiao Chen perlahan berjalan sambil memegang kapak besar berwarna darah. Kilatan sedingin es melintas di matanya. Langkah kaki Xiao Chen terhenti. Dia melirik Pak Tua Hun Mo dan sedikit mengernyit. Dia merasakan aura yang jauh lebih kuat dari kepala aula jiwa dari pihak lain. Aura ini sedemikian rupa sehingga tidak mudah baginya untuk mengalahkan pihak lain. Klan Xiao memang merupakan serangga yang tidak akan diam tidak peduli bagaimana cara mengalahkannya. Xiao Chen, kamu pantas diberi ucapan selamat karena masih hidup sampai sekarang. Pemuda penggembala sapi itu tersenyum tipis. Dia sudah sangat tua dan dia bisa menyebut Xiao Chen, iblis tua yang telah hidup selama ribuan tahun, sebagai rekannya. Kamu adalah orang dari Menara Pil saat itu. Mata Xiao Chen melirik kawanan sapi muda. Meskipun penampilan Menara Pil tetua telah berubah drastis, Xiao Chen masih sangat akrab dengan aura unik itu. Terlebih lagi, sepertinya hanya ada satu orang di seluruh dunia yang memiliki aura seperti itu. Gembala muda itu tersenyum. Senyumannya tampak sangat sentimental di wajah muda itu, tetapi semua orang memahami bahwa perasaan kuno karena telah melihat segala sesuatu tersembunyi di dalam senyuman itu. Leluhur. Tetua pertama Menara Pil kecil akhirnya pulih dari keterkejutannya saat ini. Dia segera berlutut. Dalam kegembiraannya, bahkan air mata mulai mengalir di wajah lamanya. Bahkan dia hanya berhasil bertemu dengan para penjaga Menara Pil ini beberapa kali. Dia sangat gembira sekarang karena mereka bertemu lagi. Kamu mau kecil kan? Tidak kusangka kamu juga telah menjadi Dou Sheng. Gembala muda itu tersenyum.
Dia dengan lembut melambaikan tangan kecilnya dan tetua pertama terangkat berdiri. Sekarang bukan waktunya mengejar masa lalu. Xiao Yan, serahkan esensi api iblis kepadaku. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar perkataan gembala muda ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat senyuman hangat di wajah kecil pemuda itu. Meskipun senyuman ini tampak sangat aneh pada seorang pemuda, seseorang akan langsung mempercayainya karena alasan yang tidak diketahui. Orang tua ini telah berubah menjadi seorang anak kecil. Aneh sekali, Zian bergumam pelan di samping telinga Xiao Yan. Bukankah ini sesuatu yang paling kamu sukai saat itu? Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan pilar cahaya hitam ke arah penggembala muda itu. Hem! Mata Pak Tua Hun Ho menjadi sedikit dingin saat Xiao Yan membuang pilar cahaya hitam. Mendengus dingin terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Mendengusnya mengandung serangan spiritual yang sangat kuat, menyebabkan kepala banyak orang terasa pusing. Bintang 5 mahir Dou Sheng. Betapa mengerikannya kekuatan yang dibanggakan lelaki tua ini. Gendang telinga Xiao Yan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan orang tua ini terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung langsung, Xiao Yan mungkin bahkan tidak akan bisa menerima satu serangan pun. Wah! Tubuh Pak Tua Hun Mo menghilang setelah dengusan dingin keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, dia muncul di dekat pilar cahaya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, Pak Tua Hun Mo tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah mengalami perubahan aneh saat tangannya hendak mendarat di pilar cahaya. Ruang berguncang dan tubuhnya muncul di tempat penggembala muda itu berada. Namun, pemuda itu secara aneh muncul di tempat Pak Tua Hun Mo sebelumnya berada seolah-olah mereka berdua telah berganti posisi dalam sekejap. Pertukaran tak terduga seperti itu menyebabkan semua orang terperangah. Mereka bahkan tidak mendeteksi alasan peralihan tersebut. Pergeseran spasial. Dou Sheng bintang 6? Anda benar-benar telah menembus bintang ke-6 kelas Dou Sheng? Pak Tua Hun Mo berdiri di udara dengan bingung. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian dan tanpa sadar berteriak kaget. Ada kesenjangan besar antara setiap level dalam kelas Dou Sheng. Kepala aula jiwa dapat dengan mudah mengalahkan Zian setelah melompat dari bintang ke-4 kelas Dou Sheng ke bintang ke-5 awal kelas Dou Sheng. Dari sini, orang bisa mendapatkan gambaran tentang kesenjangan besar antara keduanya. Meskipun Pak Tua Hun Mo ini adalah Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas terhadap penggembala muda ini, yang kekuatannya telah mencapai bintang ke-6. Kepala aula jiwa, wakil kepala, dan Hun Feng mengungkapkan ekspresi yang agak jelek ketika mereka melihat percakapan ini. Mereka benar-benar diam. Dou Sheng bintang 6 sangat langka bahkan di klan Hun. Hanya segelintir tetua hebat yang memiliki kekuatan seperti itu. Tidak disangka nenek moyang menarapil kecil, telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Tidak heran klan Hun akan menghentikan aula jiwa setiap kali ingin menyerang menarapil. Itu karena menarapil kecil bisa memanggil keberadaan seperti itu. Penggembala muda itu mengabaikan seruan tidak percaya Pak Tua Hun Mo. Dia meraih cahaya hitam dengan tangan kecilnya. Dia perlahan mengamati esensi api iblis di dalamnya di depan mata Xiao Yan yang cemas. Iblis tua, apakah kamu berencana menjadi musuh klan Hunku? Pak Tua Hun Mo berteriak dengan suara tegas sambil memasang ekspresi gelap dan dingin. Betapa bodohnya, gembala muda itu memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan pilar cahaya ke langit. Pak Tua Hun Mo memperlihatkan wajah riang. Dia baru saja akan merebutnya ketika dia buru-buru menghentikannya karena kalimat berikutnya dari penggembala sapi muda itu. Memurnikan api teratai iblis, kamu memang layak menduduki peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Anda sengaja membiarkan diri Anda dimeteraikan untuk menyaksikan mereka bertarung satu sama lain. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Anda telah menyembunyikan diri Anda sangat dalam, tetapi Anda tidak dapat bersembunyi dari saya, keluarlah. Gembala muda itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap pilar cahaya hitam yang berputar di langit. Matanya yang jernih menatap esensi api iblis di dalam saat dia tertawa dengan acuh tak acuh. Bab 1516 memperbaiki formasi langit kuno.
Suara acuh tak acuh dari penggembala muda itu perlahan terdengar. Ekspresi semua orang berubah drastis. Banyak pasang mata yang mendarat di pilar cahaya hitam yang berputar di langit sambil merasakan pikiran mereka mati rasa. Api teratai pemurni iblis ini telah membiarkan dirinya ditangkap? Bagaimana mungkin? Huo Yao dan beberapa ahli yang pernah bekerja sama sebelumnya bergumam dengan wajah tercengang. Jika ini masalahnya, api teratai pemurni iblis ini memang agak terlalu menakutkan. Api surgawi yang bersekongkol melawan manusia. Bahkan orang-orang seperti mereka baru pertama kali menyaksikan hal seperti itu. Ini. Wajah Xiao yang dipenuhi keterkejutan saat dia bertukar pandang dengan Sun Er. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Mengingat kekuatan nenek moyang menara pil kecil yang menakutkan, akan sangat sulit baginya untuk membuat kesalahan. Omong kosong apa? Terlepas dari seberapa kuat api teratai pemurni iblis, ia pasti akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari formasi penyegelan iblis Tianluo milik klan Hunku. Kepala Aula Jiwa mengungkapkan ekspresi yang agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Mata Pak Tua Mohun di sampingnya berbinar. Dia menatap pilar cahaya hitam di langit, tapi dia tidak menyuarakan keraguan apapun. Dia telah melakukan kontak dengan leluhur menara pil beberapa kali. Secara alami, dia mengerti bahwa leluhur menara pil bukanlah seseorang yang mengatakan hal yang tidak masuk akal. Karena pemuda itu mengatakannya seperti ini, dia harusnya percaya diri dengan kata-katanya. Nenek moyang menara pil tidak memberikan penjelasan meskipun semua orang terlihat ragu. Dia hanya mengamati pilar cahaya hitam yang berputar. Dia akhirnya berbicara dengan suara samar beberapa saat kemudian setelah melihat bahwa tidak ada reaksi. Karena kamu tidak mau mengungkapkan dirimu, aku hanya bisa memaksamu untuk melakukannya. Nenek moyang menara pil menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Garis-garis hitam tiba-tiba muncul dari ujung jarinya. Garis hitam mungkin tampak lemah, tetapi ruang itu sendiri secara diam-diam membentuk ruang hampa dimanapun ia melewatinya. Ia bergegas menuju pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan garis hitam itu begitu cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, jaraknya hanya setengah kaki dari pilar cahaya, tapi esensi api iblis yang tersegel bergetar hebat sebelum garis hitam menghantamnya. Gelombang api yang mengguncang bumi melonjak ke segala arah saat pilar cahaya hitam meledak di depan mata semua orang yang tertegun. Iblis tua, kamu telah merusak rencanaku lagi. Apakah Anda mencoba mencari kematian? Api putih krem menyapu langit saat sosok-sosok terbentuk di lautan api ini. Itu adalah teratai api iblis yang memurnikan yang berjubah putih. Api surgawi memelototi leluhur menara pil dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia berteriak dengan marah. Orang ini sengaja membiarkan dirinya disegel. Hati Xiao Yan dan yang lainnya berdebar kencang saat melihat bentuk sosok itu. Ekspresi kepala aula jiwa menjadi lebih buruk lagi. Jelas sangat mudah bagi api teratai pemurni iblis untuk membuka segel sebelumnya. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kata-kata leluhur menara pil memang benar. Api teratai pemurni iblis ini telah membiarkan dirinya disegel untuk mendapatkan keuntungan dari konflik mereka. Kelicikan ini benar-benar berada pada level yang berbeda. Memurnikan api teratai iblis, karaktermu sangat brutal. Jika Anda diizinkan memasuki dataran tengah, Anda pasti akan meninggalkan kehancuran. Karena itulah Sheng teratai pemurnian iblis memilih untuk menyegelmu ketika dia mencapai akhir hidupnya saat itu. Oleh karena itu, kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini. Leluhur menara pil mengangkat wajahnya yang agak lembut, melihat ke arah teratai api pemurni iblis yang berdiri di udara, dan perlahan menjelaskan. Bajingan tua itu. Saya menemaninya selama 1000 tahun. Setidaknya aku sudah mencoba untuknya, tapi dia tidak peduli dengan ikatan kami dan sepenuhnya menyegelku. Akhirnya, dia menderita karena serangan balik saya. Itu balas dendamnya. Selain itu, apakah saya bisa pergi atau tidak, itu bukan keputusan Anda. Meskipun saat ini kamu telah naik ke Dou Sheng bintang 6, itu masih belum cukup untuk menghentikanku. Mata api teratai pemurni iblis menjadi dingin saat dia berkata. Nenek moyang menara pil dengan lembut menghela nafas. Matanya melirik Pak Tua Hunmo dari jarak dekat. Melihatnya menoleh, Pak Tua Hunmo dengan anehnya tertawa dan berkata. Iblis tua, kamu harus bertarung sendirian jika ingin menghadapinya.
Klan Hun kami merasa berkewajiban untuk melindungi dataran tengah manapun. Akan lebih mudah bagi klan Hun kita untuk menangkapnya jika dia meninggalkan alam api iblis dan menuju ke dataran tengah. Pak Tua Hun Mo ini sungguh licik. Meskipun dia berbicara tanpa peduli, dia jelas berencana untuk menyaksikan pertarungan harimau. Dia akan menunggu leluhur menarapil dan api teratai pemurni iblis untuk bertarung. Kemudian, dia akan mendapatkan keuntungan dari hasilnya ketika saatnya tiba. Nenek moyang menarapil tidak terkejut saat mendengar kata-kata Pak Tua Hun Mo. Oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya. Tetua, apakah kamu membutuhkan kami untuk bertarung? Xiao Yan menangkupkan tangannya dan bertanya. Api teratai pemurni iblis ini sangat mengerikan. Meskipun nenek moyang menarapil tidak dapat diduga, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat sengit jika mereka bertarung. Itu tidak perlu. Saat ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa membantu. Nenek moyang menarapil tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan ini. Jari-jari kakinya menempel pada banteng itu. Tubuh pendeknya menembus lautan api dan muncul di depan api teratai pemurni iblis. Dia berkata, segel yang dipasang oleh Sheng teratai pemurni iblis tidak mudah rusak. Meskipun Anda telah meminjam gelombang dunia untuk mengobrak-abrik dunia, segel tersebut secara alami akan terbentuk kembali, mengikuti mundurnya gelombang dunia. Selama aku menundamu sampai waktunya tiba, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Api teratai pemurni iblis tertawa terbahak-bahak. Tangannya tiba-tiba berubah. Api putih krem yang menembus langit di sekelilingnya dengan cepat kembali padanya sebelum berkumpul menjadi raksasa api setinggi 100.000 kaki di tengah-tengah mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Patung ilahi api iblis. Kaki raksasa api itu dimasukkan ke dalam lautan magma di bawah. Tubuhnya yang sangat besar menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Dengan pukulan dari raksasa ini, bahkan seorang elit Dou Sheng kemungkinan besar akan hancur menjadi kehampaan. Hantu tua, mati! Api teratai pemurni iblis berdiri di atas kepala sosok dewa. Matanya menatap sosok seperti semut di bawah sambil tersenyum lebar. Patung api iblis tiba-tiba mengangkat tinjunya yang seperti gunung sebelum melemparkannya ke arah leluhur menarapil. Pukulan ini baru saja dilempar ketika permukaan laut magma 100.000 kaki di bawahnya memperlihatkan spiral magma besar yang lebarnya puluhan ribu kaki. Udaranya sendiri tampak bersiul dengan kencang. Ekspresi kelompok Xiao Yan tanpa sadar menjadi pucat ketika mereka merasakan angin tinju dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Terlepas dari apakah itu Zian atau Gunan Hai, siapapun yang menerima serangan ini secara langsung akan langsung berubah menjadi debu. Sosok nenek moyang menarapil tetap melayang di langit. Matanya menatap tinju raksasa yang tampak jatuh seperti meteorit. Dia melebarkan mulutnya dan cahaya keemasan bersinar darinya. Cahaya itu berubah menjadi tirai tipis besar yang menutupi langit. Bang! Tinju raksasa patung itu menghantam tirai cahaya keemasan dengan keras. Serangan angin yang mengerikan segera melanda. Seseorang dapat mendengar retakan terbentuk di angkasa dalam jarak 100.000 kaki sebelum semuanya meledak menjadi kekacauan hitam hangus. Area di sekitar mereka hancur total saat keduanya bertarung. Menggabungkan pil langit. Jari leluhur menarapil terangkat. Setetes darah hijau merembes dari pori-porinya. Seseorang sepertinya bisa melihat sekilas untayan kilau emas dalam warna hijau tua itu. Darah berwarna hijau ini dengan cepat terbang menuju sosok dewa api iblis saat ia melarikan diri dari tubuh leluhur. Ia menjadi lebih besar saat ia terbang. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sinar hijau selebar 1.000 kaki. Sinar itu disertai dengan aroma yang pekat saat melesat ke langit. Akhirnya, benda itu menabrak dada patung dewa yang terbuat dari api iblis dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya hijau segera memenuhi pandangan seseorang, tapi seseorang dapat melihat lebih dari separuh patung dewa yang terbuat dari api iblis meleleh. Kemampuan iblis tua ini menjadi semakin menakutkan. Dia bahkan mampu melelehkan api iblis. Ekspresi muram melintas di mata Pak Tua Hun Mo yang jauh setelah melihat apinya mencair. Aum! Api teratai pemurni iblis menjadi marah setelah patung api iblis itu rusak parah. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sesuatu yang memujinya dan sesuatu yang menjadi musuh bebuyutannya. Bentuk sebenarnya dari nenek moyang menara pil adalah pil obat.
Akal sehat menyatakan bahwa dia harus sangat takut dengan api seperti itu, tetapi ketika kekuatan leluhur menarapil meningkat, mutasi mulai terbentuk di tubuhnya. Mutasi ini menekan hal-hal yang berhubungan dengan api. Penindasan ini telah menyebabkan api teratai pemurni iblis merasakan tekanan yang luar biasa. Iblis tua, siapapun yang berani menghalangi pelarianku hari ini akan disucikan hidup-hidup olehku. Bentuk aslimu adalah pil. Aku ingin melihat kamu akan berubah menjadi apa jika aku menyempurnakanmu lagi. Api teratai pemurni iblis meraung di langit. Tubuhnya tiba-tiba masuk ke cakrawala. Banyak garis api berwarna krem melonjak ke segala arah. Mereka menembak ke seluruh alam api iblis. Menyempurnakan arai kuno langit, muncul. Api teratai pemurni iblis berteriak dengan keras setelah garis api ini melesat jauh ke dalam dunia sebelum suara gemuruh yang keras terdengar. Setelah itu, semua orang terkejut melihat susunan api setinggi 100.000 kaki perlahan muncul di langit kosong. Lautan magma yang tak berujung mulai berputar segera setelah susunan besar muncul di langit. Tak lama kemudian, ia bahkan secara perlahan membentuk formasi api yang sangat besar di hadapan mata semua orang yang tertegun. Ekspresi leluhur Menara Pil dan Pak Tua Hunmo menjadi jelek ketika dua formasi api ini muncul, satu di atas, satu di bawah. Haha, iblis tua, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Formasi pemeteraian besar yang secara pribadi ditempatkan oleh Sheng teratai pemurnian iblis sedang digunakan olehku. Saya telah memahami semua misterinya selama beberapa ribu tahun ini. Siapa yang bisa melawanku di alam api iblis sekarang? Arai kuno yang menutupi dunia perlahan berputar sementara api pemurni iblis tertawa ke langit. Kali ini akan merepotkan. Semua orang mengamati formasi ini saat mereka menghirup udara dingin. Formasi menakutkan ini berkali-kali lebih kuat daripada formasi Tianluo penyegel iblis yang digunakan oleh kepala aula jiwa sebelumnya. Xian dan yang lainnya melihat ke arah formasi besar, satu di langit dan satu lagi di atas bumi. Gelombang besar seakan muncul di hati mereka. Jika salah satu dari susunan besar ini melepaskan sedikit energi, mereka akan dengan mudah membunuh semua orang. Sementara semua orang merasa kaget karena perubahan mendadak, Xiao Yan tiba-tiba meraih keningnya. Kelompok cahaya misterius di dalam kepalanya tiba-tiba bergetar. Guncangannya tampak seperti ada sesuatu yang akan naik. Bab 1517 memurnikan orang suci teratai iblis. Susunan api di langit menutupi sinar matahari. Kedua susunan api itu tampak seperti dua lempengan api besar yang menutupi dunia ini dari atas dan bawah. Kelompok Xiao Yan tampak seperti semut di dalam dua piring besar ini. Sekilas mereka tampak tidak berarti. Dia sebenarnya mampu mengendalikan susunan besar yang dibuat oleh orang suci teratai iblis yang memurnikan. Mata Pak Tua Hunmo dipenuhi rasa tidak percaya saat melihat perubahan tak terduga ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian dan buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah terowongan spasial yang berputar perlahan agar jauh. Itu adalah jalan yang menuju kembali ke dataran tengah. Cepat, mundur! Pak Tua Hunmo tanpa sadar berteriak saat matanya bersinar. Tubuhnya memimpin untuk bergegas menuju terowongan spasial. Susunan besar ini diciptakan oleh Sheng Se teratai iblis yang memurnikan. Meskipun ahli terhebat itu, yang bahkan diakui oleh kepala klan-klan Hun sebagai tandingannya, masih memiliki reputasi kuat yang tertanam kuat di telinga orang-orang yang telah mendengar tentang apa yang telah dia lakukan. Ketua kelompok aula jiwa ragu-ragu sejenak setelah melihat pelarian Pak Tua Hunmo. Namun, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikutinya dengan enggan. Seseorang sekuat Pak Tua Hunmo telah berubah menjadi tunawisma. Dari kelihatannya, susunan besar ini sangat menakutkan. Keputusan Pak Tua Hunmo untuk melarikan diri tentu membuat banyak orang panik. Ekspresi para tetua lain dari klan kuno sangat berubah. Semua orang ragu-ragu sejenak sebelum mengertakkan gigi dan mengikutinya. Meskipun godaan dari api teratai pemurni iblis tidak terbayangkan, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Sun Er dan yang lainnya menyaksikan orang-orang ini melarikan diri. Mereka mengerutkan kening dan dengan cepat mengayunkan kepala mereka ke arah Xiao Yan, tapi Xiao Yan berdiri di sana sambil memegangi kepalanya saat rasa sakit muncul di wajahnya. Xiao Yan gege, apa yang terjadi? Wajah Sun Er berubah setelah melihat wajah Xiao Yan. Dia buru-buru berteriak. Kita harus pergi juga. Xiao Yan mengatupkan giginya.
Pikirannya bergejolak, menyebabkan jiwanya berulang kali mengeluarkan rasa pusing. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana susunan besar ini dibangun, dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan dari fluktuasi yang ada. Jika kekuatan itu menyebar, semua orang yang hadir akan segera berubah menjadi debu. Haha, sudah terlambat untuk mencoba pergi sekarang. Saya akan menyempurnakan semua orang di sini untuk menjadi budak api saya. Kata-kata Xiao Yan baru saja keluar dari mulutnya ketika api teratai pemurni iblis di langit 100.000 kaki di atasnya tertawa liar. Jarinya dengan lembut menekan terowongan spasial dan pilar magma putih krem melesat keluar dari susunan besar di bawah. Magma menghantam terowongan dengan momentum seperti kilat, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pak Tua Hun muncul di depan terowongan spasial yang runtuh. Ekspresinya suram. Api teratai pemurni iblis ini tidak bermaksud untuk melepaskan satupun dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Master Aula Jiwa dan kelompoknya bergegas mendekat. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Bagaimana saya bisa tahu? Alam api iblis ini dibangun oleh orang suci teratai iblis yang memurnikan. Dia dikatakan sebagai eksistensi yang paling dekat dengan Dou di pada era itu. Saat ini, tidak ada seorang pun di benua ini yang dapat dengan paksa menyerang dunia yang ia ciptakan tanpa melewati terowongan ini. Jangan bilang kita harus menunggu dan mati saja. Wakil Kepala Aula Jiwa mengertakkan gigi dan meminta jawaban. Tidak mudah membunuh kita. Pak Tua Hun mau tertawa dingin. Matanya dengan cepat tertuju pada leluhur Menara Pil saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Mengapa kita tidak bekerja sama? Saat ini, dia sedang mengendalikan formasi kuno memurnikan surga. Bahkan kamu bukan tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Formasi kuno pemurnian surga terbagi menjadi langit dan bumi. Saya akan menangani susunan langit. Arai bumi akan diserahkan kepadamu. Nenek moyang Menara Pil tidak punya waktu untuk berdebat dengan Pak Tua Hun Mo, yang dengan cepat mengubah pendiriannya karena situasi tersebut. Dia segera menyatakan dengan suara yang dalam. Bagus. Xiao Chen, gadis kecil naga hampa kuno, Gunanhai, kalian semua akan menyerang bersamaku dan menghadapi deretan langit. Nenek moyang Aula Jiwa menoleh, melihat kelompok Xiao Chen, dan berteriak dengan lembut. Ya. Saat ini hanya ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan terlalu banyak hal. Terowongan spasial telah dihilangkan oleh api teratai pemurni iblis. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk bertarung, mereka semua akan dimurnikan menjadi budak api dari api teratai pemurni iblis. Segera, kelompok itu mengangguk. Tubuh mereka bergerak dan muncul di samping leluhur Menara Pil. Pak Tua Hun Mo juga berusaha mendapatkan beberapa ahli dari faksi lain, yang telah mencapai bintang keempat kelas Dou Sheng, untuk bergabung dengannya sementara leluhur Menara Pil sedang mengumpulkan pembantu. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu menyukai Pak Tua Hun Mo, mereka tidak terlalu peduli saat ini. Nyawa mereka dipertaruhkan. Upaya yang tidak berarti. Meski aku sangat membenci pria itu, apa menurutmu aku akan tetap terjebak di tempat ini selama ribuan tahun jika formasi yang dia tempatkan bisa dipatahkan oleh kalian yang lemah? Api teratai pemurni iblis dengan dingin tertawa setelah leluhur Menara Pil dan yang lainnya berkumpul. Niat membunuh muncul di matanya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Dengan pergantian segel tangannya, formasi besar itu, yang menutupi langit dan bumi, bergemuruh dan perlahan berputar seperti cakram. Energi alam dengan cepat menjadi sangat liar dan ganas ketika dua formasi besar itu perlahan berputar. Beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Ban Sheng langsung memucat. Bahkan ada beberapa yang akhirnya memuntahkan darah segar. Arai besar ini tidak melepaskan serangan apapun, tetapi beberapa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Orang suci teratai iblis yang memurnikan benar-benar memenuhi reputasinya. Memurnikan formasi kuno surga, menyempurnakan surga menjadi budak. Api teratai pemurni iblis membumbung tinggi di angkasa, dan api berwarna putih krem melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah dan kemudian mengalir ke dalam susunan besar. Bang! Teriakan terdengar dan dunia bergetar hebat. Lingkaran cahaya putih krem yang melingkar dengan cepat berkumpul dari tepi susunan besar. Akhirnya, ia berkumpul menjadi pilar putih krem setinggi 1000 kaki di depan banyak mata yang terkejut. Bagian dalam pilar cahaya dipenuhi dengan energi destruktif.
Api teratai pemurni iblis menunjukkan ekspresi padat di wajahnya. Dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bawah. Baik susunan langit maupun bumi bergetar hebat sebelum dua pilar cahaya berwarna putih krem melonjak seperti air mancur. Sasaran pilar cahaya adalah nenek moyang Menara Pil dan Pak Tua Hunmo. Serang bersama. Saat serangan yang sangat dahsyat ini semakin dekat, bahkan seseorang yang sekuat leluhur dari Menara Pil menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Teriakan pelan terdengar saat setetes darah setengah hijau dan setengah emas keluar dari jarinya. Dalam sekejap mata, ukurannya bertambah hingga beberapa ribu kaki. Fluktuasi energi yang mengejutkan bersama dengan aroma pil yang kental menyebar darinya. Xiao Chen dan yang lainnya di samping juga melepaskan douki mereka yang kuat sambil memasang wajah muram. Douki mereka mengikuti di belakang kelompok cahaya darah saat mereka menuju ke arah cahaya berwarna krem yang turun dari langit. Pak Tua Hunmo dan yang lainnya di bawah juga melepaskan semua kemampuannya. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan menyerang dengan kejam ke arah pilar cahaya yang mengarah ke atas. Bang-bang! Tabrakan itu hanya berlangsung sesaat. Ledakan yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh dunia. Wilayah laut magma di bawahnya telah membentuk lubang dalam berukuran jutaan kaki. Magma di dalamnya telah terdorong mundur ratusan kaki. Haha, perlawanan yang keras kepala. Saring! Mata api teratai pemurni iblis berkedip-kedip saat dia berdiri di langit. Dia tampaknya berada dalam kondisi yang sedikit gila. Kedua tangan ditekan. Kelompok cahaya darah dan kelompok Pak Tua Hunmo di bawahnya, yang dengan gigih menghalangi serangan itu, mengeluarkan ledakan. Mereka hancur total. Setelah penghancuran penghalang, dua pilar cahaya mulai terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Yang satu mengejar leluhur Menara Pil dan yang lainnya mengejar Pak Tua Hunmo sebelum mereka tiba-tiba bertabrakan di langit. Dari langit yang jauh, api teratai pemurni iblis menyaksikan api menyebar dengan cepat jutaan kaki dengan pusatnya menjadi titik di mana pilar cahaya berbenturan. Dia tanpa sadar tertawa sampai ke langit. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Sheng teratai pemurni iblis, apa menurutmu kamu bisa menghancurkanku seperti ini? Saya adalah objek ketuhanan dan secara alami akan dilindungi oleh dunia. Haha. Api teratai pemurni iblis menjadi agak gila. Dia akhirnya bisa melarikan diri setelah ribuan tahun disegel. Bagaimana mungkin dia tidak cukup bersemangat hingga kehilangan dirinya sendiri? Hah. Namun, tawa liar ini tidak berlanjut lama sebelum api teratai pemurni iblis berangsur-angsur kembali tenang. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya. Matanya terkejut saat mengamati titik di mana pilar cahaya bersilangan. Ia merasakan banyak aura hadir di tempat itu. Masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Api putih krem yang tertinggal di atas langit perlahan memucat. Lingkaran cahaya samar muncul di depan mata api teratai pemurni iblis setelah apinya menghilang. Xiao Yan berada di tengah lingkaran cahaya ini. Nenek moyang Menara Pil, Pak Tua Hunmo, dan yang lainnya sepertinya tidak menderita luka serius meski terlihat sedikit menyedihkan. Pada saat ini, bukan hanya api teratai pemurni iblis yang tertegun, bahkan leluhur Menara Pil dan yang lainnya juga berada dalam keadaan linglung ketika mereka melihat lingkaran cahaya di sekitar mereka. Lingkaran cahaya ini mungkin tampak lemah, namun mampu memblokir serangan yang dapat menghancurkan Dou Sheng bintang 6. Ini. Semua orang saling bertukar pandang. Jelas sekali, tidak ada satupun dari mereka yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan gege. Sun Er tiba-tiba berseru ketika semua orang merasa bingung. Semua pasang mata bergeser, hanya untuk melihat bahwa Xiao Yan sepertinya telah jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun tubuhnya memancarkan cahaya redup. Cahaya ini perlahan berkumpul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, ia berubah menjadi sosok manusia yang agak ilusi. Memurnikan api teratai iblis? Semua orang sangat terkejut ketika sosok manusia ini muncul karena penampilan orang ini identik dengan api teratai pemurni iblis di langit. Bukan, itu bukan api teratai pemurni iblis. Itu adalah teratai ilah yang memurnikan. Nenek moyang Menara Pil menatap sosok di luar tubuh Xiao Yan dengan mata terkejut. Dia tiba-tiba sepertinya mendeteksi sesuatu dan berteriak kaget. Apa? Semua orang merasakan sesuatu meledak di atas kulit kepala mereka setelah mendengar kata-kata ini.
Mengapa ahli terhebat ini, yang dikabarkan telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yan? Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba gemetar saat semua orang merasa terkejut. Matanya perlahan terbuka, namun matanya yang hitam pekat telah berubah menjadi putih krem. Matanya perlahan menjelajahi orang-orang yang hadir. Orang-orang yang ditemuinya secara tidak sadar akan merasakan keinginan untuk memujanya sebagai perasaan yang berkibar-kibar yang terwujud jauh di dalam jiwa mereka. Bahkan seorang ahli sekuat Pak Tua Hun maupun tidak terkecuali. Orang suci teratai iblis yang memurnikan adalah seorang ahli yang dikenal paling dekat dengan kelas Dou Di pada saat itu. Siapa sangka dia akan muncul lagi dalam kondisi seperti ini? Bab 1518 Setan Suci versus Setan Api. Inilah yang terjadi. Kelompok Sun Er tertegun ketika mereka melihat Xiao Yan atau mungkin lebih baik dikatakan sosok ilusi yang menyelimuti permukaan tubuhnya. Mengapa Sheng teratai pemurnian iblis yang legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Ini ada hubungannya dengan peta kuno itu. Yao La mengerutkan kening sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu. Peta kuno itu adalah satu-satunya hubungan antara Xiao Yan dan suci-suci teratai yang memurnikan. Xiao Yan telah mengumpulkan barang itu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan semuanya, namun dia hanya memperoleh beberapa informasi rahasia yang sebenarnya bukan rahasia. Namun, Yao Lao dengan jelas ingat bahwa cahaya telah menembus kepala Xiao Yan setelah peta kuno dikumpulkan. Cahaya itu mungkin yang menyebabkan situasi ini terjadi pada Xiao Yan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan sedikit cemas. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah Sheng teratai pemurnian iblis ini baik atau buruk, namun saat ini ia sedang merasuki tubuh Xiao Yan. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, orang yang paling menderita pastinya adalah Xiao Yan. Jangan panik, karena dia telah turun tangan untuk menyelamatkan kita semua, dia sepertinya tidak mempunyai niat buruk. Tujuannya adalah api teratai pemurni iblis, leluhur Menara Pil berkomentar dengan suara yang dalam. Bocah ini, bagaimana dia bisa menarik pemurnian suci teratai iblis? Teratai suci pemurni iblis ini tampaknya tidak berada dalam wujud spiritual. Sebaliknya, itu lebih seperti jejak sisa, tetapi hanya jejak sisa inilah yang benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Sheng teratai pemurnian iblis benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Pak Tua Hun Mo dan yang lainnya tertuju pada Xiao Yan saat pemikiran ini terus muncul di hati mereka. Xiao Yan, yang telah dirasuki oleh Sheng teratai pemurnian iblis, perlahan mengangkat kepalanya sementara semua orang memikirkan pemikiran yang berbeda. Dia melambaikan lengan bajunya dan penghalang melingkar berwarna putih krem itu perlahan menghilang. Sepasang mata putih memandang ke arah api teratai pemurni iblis di langit. Teratai memurnikan iblis Sheng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa tetap hidup? Api teratai pemurni iblis di langit dengan cepat terfokus pada Xiao Yan saat penghalang cahayanya menyebar. Hatinya membentuk badai besar ketika dia melihat siapa sosok yang ada di permukaan tubuh Xiao Yan. Raungan kaget yang dipenuhi rasa tidak percaya bergema di langit. Sepertinya kamu belum menenangkan kekerasan di hatimu setelah disegel selama ribuan tahun. Brengsek, orang suci teratai iblis yang memurnikan, dasar bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Bisakah Anda mencapai prestasi Anda tanpa saya? Saya telah banyak membantu Anda, tetapi pada akhirnya Anda menyegel saya. Haha, kamu pantas dibunuh dengan serangan balik. Api teratai pemurni iblis menatap Xiao Yan dengan ekspresi ganas sambil tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia ingin mencurahkan semua kebencian yang mengerikan di dalam hatinya. Saya bertanggung jawab atas sikap brutal Anda. Kekuatan destruktif dari api iblis itu terlalu besar. Jika Anda dibiarkan pergi sesuka Anda, dunia akan menghadapi bencana besar. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Hanya bayangan sisa yang berani bersikap arogan di hadapanku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda masih merupakan orang suci teratai pemurnian yang sangat kuat? Api teratai pemurni iblis menatap Xiao Yan dengan segala kebencian yang dia rasakan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah, dan dua susunan api besar mulai berputar. Arai ini ditempatkan secara pribadi oleh Anda saat itu. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatannya. Api teratai pemurni iblis berteriak dengan marah setelah kata-katanya terdengar.
Dua pilar cahaya yang mengandung kekuatan penghancur terbentuk sebagai satu tembakan dari formasi langit dan satu lagi dari formasi bumi. Setelah itu, mereka diarahkan ke tempat Xiaoyan berada dan mendekatinya dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi semua orang berubah setelah melihat api teratai pemurni iblis melepaskan kekuatan formasinya lagi. Jika pilar cahaya itu menghantam mereka, kemungkinan kurang dari 5 orang akan selamat. Wah! Dua pilar cahaya yang menuju ke arah kelompok itu tiba-tiba berhenti setelah suara tenang ini terdengar. Pilar cahaya berhenti sekitar 50 kaki di atas dan di bawah semua orang. Kekuatan destruktif yang terpancar darinya menyebabkan kulit semua orang menjadi mati rasa. Formasi kuno pemurnian langit diciptakan oleh saya. Kamu bukan tandinganku dalam hal memahaminya, senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan. Dia melihat ekspresi jelek dari api teratai pemurni iblis saat dia berbicara dengan lembut. Bajingan! Api teratai pemurni iblis tanpa sadar mengutuk ketika dia melihat pilar itu berhenti. Namun, kutukannya baru saja terdengar saat ekspresinya berubah. Dia telah menemukan bahwa kendalinya atas formasi secara bertahap menghilang. Dua susunan api besar yang hadir berguncang pada saat ini. Akhirnya, lapisan demi lapisan api putih krem tiba-tiba keluar dari formasi dan memasuki tubuh teratai api iblis yang memurnikan. Setelah api ini memasuki tubuhnya, api teratai pemurni iblis mulai kehilangan kendali atas formasi kuno surga pemurnian. Teratai pemurnian iblis Sheng, aku akan bertarung denganmu. Mata api teratai pemurnian dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah kehilangan kendali atas formasi. Dia menyadari kekuatan mengerikan yang dimiliki formasi ini. Jika Sheng teratai pemurnian iblis ingin menguasainya, dia akan kesulitan melepaskan segelnya lagi. Dia telah hidup beberapa ribu tahun dengan cara yang pahit dan sudah sangat bosan. Penghancuran dunia api iblis. Tubuh api teratai pemurni iblis dengan cepat membengkak. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi nyala api mengerikan yang menyebar. Energi di ruang ini diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi dalam sekejap. Ah! Ban Sheng mengeluarkan pekikan yang menyedihkan setelah kekuatan di dalam tubuh api teratai pemurni iblis meletus. Douki di dalam tubuhnya mulai terbakar saat meridiannya terdistorsi. Bang! Segera setelah Ban Sheng ini mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, tubuhnya meledak menjadi kumpulan abu hitam, yang melayang ke lautan magma di bawah. Semua orang di sekitar merasakan anggota tubuh mereka menjadi dingin karena abu ini. Energi di alam telah diuapkan oleh api teratai pemurni iblis. Jika mereka terus bertahan, mereka tidak akan dapat mengisi kembali energi dalam tubuh mereka. Mereka hanya akan berakhir dengan satu nasib terakhir, mati terbakar. Bahkan Xian tidak yakin bahwa dia bisa mengandalkan doukinya untuk menahan suhu mengerikan dari api teratai pemurni iblis. Oleh karena itu, seseorang harus segera meninggalkan dunia terkutuk ini jika ingin hidup. Ayo, cepat. Tak seorang pun akan bisa hidup jika api teratai pemurni iblis benar-benar meledak. Semua orang merasakan kegembiraan yang luar biasa di hati mereka setelah mendengar kata-kata acuh tak acuh yang datang dari Xiaoyan. Beberapa bahkan tidak memikirkan masalah ini karena mereka segera bergerak dan bergegas menuju terowongan spasial. Nona muda, kita juga harus segera pergi. Gunanhai menghadap Sun Er dan berbicara. Dunia ini terlalu berbahaya. Tidak ada yang mengira api teratai pemurni iblis akan menjadi begitu mengerikan. Tapi Xiaoyan gege, Sun Er mengerutkan alisnya. Matanya tertuju pada Xiaoyan, tapi Xiaoyan sepertinya telah dirasuki oleh teratai suci yang memurnikan. Siapa yang bisa menjamin bahwa Sheng teratai pemurnian iblis tidak akan melakukan apapun pada Xiaoyan jika dia pergi begitu saja? Kita harus pergi dulu. Tidak ada gunanya khawatir. Kami tidak akan membantu Xiaoyan dengan tetap di sini. Orang suci pemurnian teratai iblis telah meminjam tubuhnya untuk muncul. Sepertinya dia tidak akan menyakiti Xiaoyan. Yao Lao merenung sejenak sebelum mengatupkan giginya dan menyatakan dengan suara yang dalam. Sun Er dengan lembut menggigit bibir bawahnya yang merah dengan giginya setelah mendengar pernyataan ini. Matanya menunjukkan keraguannya. Dia benar-benar khawatir meninggalkan Xiaoyan sendirian di dunia tak bernyawa ini. Terlebih lagi, api teratai pemurnian yang ganas juga hadir. Api putih krem di langit terus membesar sementara semua orang ragu-ragu.
Pada akhirnya, warna merah jambu perlahan mulai muncul di tengah kobaran api. Api merah muda ini perlahan berkumpul sebelum teratai api setan merah muda cerah muncul di langit dan perlahan berputar. Bahkan seorang ahli seperti Gu Nanhai menjadi merah setelah teratai api merah terang ini muncul. Douki di dalam tubuh mereka terasa seperti mendidih, seolah hendak terbakar. Ayo pergi. Tidak mungkin untuk terus menunda lebih lama lagi pada saat ini. Gu Nanhai meraih tangan Sun Er. Tubuhnya melintas saat dia bergegas menuju terowongan spasial. Di belakang mereka, Yao Lao sekali lagi melirik Xiao Yan, yang berdiri dengan tangan di belakangnya, tapi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan segera mengikuti. Perasaan tak dikenal muncul dalam hati Sun Er saat dia melihat Xiao Yan tumbuh semakin jauh di matanya. Dia merasa Xiao Yan membutuhkannya. Tetua, setelah kamu kembali, tolong beritahu ayah bahwa Sun Er akan disengaja kali ini. Sun Er menggigit bibir bawahnya. Tangannya tiba-tiba bergetar saat dia lepas dari genggaman Gu Nanhai. Telapak tangannya menempel di punggung Gu Nanhai saat kekuatan lembut mengirimnya ke terowongan spasial. Perubahan tak terduga ini jelas melebihi ekspektasi Gu Nanhai. Karenanya, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia memasuki terowongan spasial dan menghilang. Kamu, jagalah Xiao Yan dengan baik. Kami akan menunggu kalian berdua keluar. Yao Lao, yang berada di belakang, melebarkan mulutnya ketika dia melihat Sun Er tetap di belakang. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mendesah pelan. Tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. Dia cukup percaya diri pada Xiao Yan. Xiao Yan telah mengalami segala macam kesulitan selama tahun-tahun ini. Kali ini, dia pasti berhasil melarikan diri. Terowongan spasial akhirnya menghilang setelah Yao Lao bergegas masuk ke dalamnya. Sun Er berbalik. Mata indahnya terlihat serius saat dia melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Api emas perlahan menyapu seluruh tubuhnya. Xiao Yan Gege, kali ini, Sun Er akan menemanimu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1519 Pengupasan. Setiap bagian dari alam luas ini telah dipenuhi dengan api iblis berwarna putih krem. Suhu yang sangat tinggi memenuhi dunia magma ini. Bahkan seorang elit Dou Sheng, yang telah mencapai bintang keempat atau bahkan bintang kelima, tidak akan mampu bertahan lama karena suhunya bahkan dapat membakar Douki. Sun Er melayang di langit saat api emas terus melonjak dari tubuhnya. Meskipun Kaisar Emas menghancurkan api surgawi sedang menjaganya, dia masih bermandikan keringat. Untungnya, Douki di dalam tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Ada alasan mengapa api surgawi pembakaran Kaisar Emas mendapat peringkat tinggi. Mata Sun Er menjelajahi langit jauh sebelum menemukan titik asal lautan api ini. Teratai api dengan aura setan perlahan berputar di tempat itu. Setiap kali berputar, warnanya akan berkedip antara merah tua dan putih. Teratai api yang berputar akhirnya kembali menjadi putih, tetapi kelopaknya ditutupi dengan urat kecil berwarna merah. Sekilas tampak seperti pembuluh darah seseorang. Sesekali, cahaya merah menyala, menyebabkan teratai api yang indah ini dipenuhi aura iblis. Saat pertama kali aku bertemu denganmu saat itu, tubuhmu semurni bayi. Aku memberimu kecerdasan, yang memungkinkanmu memiliki pikiran manusia. Namun, jalan yang telah kamu ambil adalah kebalikan dari apa yang aku inginkan, sosok ilusi di luar tubuh, Xiao Yan, dengan lembut menghela nafas saat dia mengamati teratai api, yang dipenuhi dengan aura iblis. Teratai pemurnian iblis Sheng, terserah padaku bagaimana aku ingin tumbuh. Anda terlalu banyak ikut campur. Cahaya terpancar dari tubuh teratai iblis saat api teratai pemurni iblis meraung dengan marah. Saya hanya berharap Anda menghindari penghancuran diri. Akulah yang telah memenuhimu dengan kebencian ini, jadi izinkan aku untuk mengakhiri semuanya. Sosok ilusi itu mengamati teratai api saat segel tangannya berubah. Dua susunan besar yang menutupi wilayah ini tiba-tiba melaju ke depan, satu naik dan satu lagi jatuh. Segera setelah mereka bergerak, tirai api besar muncul dan dengan cepat membentuk penjara persegi, yang menyegel teratai iblis di dalamnya. Aku akan menghilangkan kecerdasan dan ingatan yang telah kuberikan padamu. Di masa depan, kamu akan menjadi semurni ketika aku menemukanmu saat itu. Teratai pemurni iblis Sheng, dasar bajingan tak berperasaan. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu.
Raungan keras sekali lagi keluar dari teratai iblis sebelum mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Gelombang api berwarna darah yang sangat menakutkan keluar dari teratai iblis. Tirai api yang dibentuk oleh susunan itu tiba-tiba menjadi terdistorsi karena nyala api berwarna darah yang aneh ini. Aku berpikir untuk menghapus ingatanmu ketika aku telah mencapai batasku saat itu, tapi aku tidak bisa menghapusnya. Inilah sebabnya aku menyegelmu di sini. Saya berharap dapat mengatasi kebrutalan dan sifat membunuh Anda. Melihatnya sekarang, ribuan tahun disegel telah menyebabkan kebencianmu menjadi lebih kuat. Karena ini masalahnya, orang suci teratai iblis yang memurnikan melihat ke arah api teratai pemurni iblis yang sedang berjuang dengan liar dan dengan lembut menghela nafas. Segel tangannya berubah dan formasi besar itu tiba-tiba mulai runtuh dari tepi luarnya. Setelah runtuhnya bagian luar formasi, pilar api yang telah dikunci pada teratai api iblis yang memurnikan menjadi lebih padat. Bang bang bang. Api teratai pemurni iblis dengan ganas menyerang tirai api saat formasinya berputar. Suara hantaman yang mengguncang bumi menyebabkan api keemasan di permukaan tubuh Sun Er sedikit meredup. Memperbaiki formasi kuno langit, hapus. Tangan ilusi orang suci teratai pemurnian melambai dengan lembut, dan orang dapat melihat tirai api mengeluarkan banyak garis api. Garis-garis ini membentuk jaring api yang tercetak pada teratai setan. Setelah itu, jaring api perlahan-lahan terangkat saat gumpalan kabut berwarna darah didorong keluar dari tubuh teratai iblis. Ah! Jeritan menyedihkan dengan cepat keluar dari teratai iblis setelah kabut berwarna darah ini muncul. Teratai iblis berputar dengan liar, tetapi tidak peduli seberapa kuat energi yang dilepaskannya, ia tidak dapat memecahkan tirai api yang tercipta dari formasi itu. Energi yang diserap oleh formasi kuno pemurnian surga selama ribuan tahun telah dilepaskan sepenuhnya kali ini. Anda tidak akan dapat memblokirnya. Setan kecil, tinggalkan aku. Api teratai pemurni iblis mengendalikan garis api dan memaksa keluar kabut berwarna darah, yang mewakili ingatan dan kecerdasan dari api teratai pemurni iblis, sedikit demi sedikit. Suara lembut keluar selama proses tersebut. Omong kosong, tanpa ingatan dan kecerdasan, api iblis yang memurnikan tidak akan lagi memiliki kesadarannya sendiri di masa depan. Apa perbedaan antara ini dan membunuhku? Kamu bilang kamu tidak akan mengambil nyawaku, tapi mengambil ingatan dan kecerdasanku berarti kamu berniat membunuhku, dasar munafik. Hati api teratai pemurni iblis mulai panik saat dia merasakan pikirannya berangsur-angsur menjadi kosong. Dia meraung keras. Setelah ingatan dan kecerdasannya benar-benar terhapus, dia akan dianggap mati. Kamu sangat kejam dan juga telah mendapatkan warisanku. Jika Anda dibiarkan membuka segelnya, bencana besar akan menimpa dunia. Bencana ini dimulai oleh saya. Tentu saja, hal itu harus saya hindari. Sosok ilusi suci teratai pemurnian menggelengkan kepalanya. Dia berhenti mengatakan hal lain. Segel tangannya berubah dan banyak garis api di dalam tirai api tiba-tiba mengelilingi teratai iblis. Ah! Gelombang demi gelombang kabut darah tebal dengan cepat melonjak keluar dari teratai iblis. Kabut darah dengan cepat membentuk sosok darah di udara di atas teratai iblis. Sosok darah ini adalah sosok manusia yang sama dengan api teratai pemurni iblis yang muncul seperti sebelumnya. Sosok darah dari api teratai pemurni iblis mencoba menurunkan dirinya dalam upaya memasuki teratai iblis setelah dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun, Sheng teratai pemurnian iblis tidak memberikan kesempatan seperti itu. Dia mengepalkan tinjunya dan tirai api segera menutup. Garis depan berubah menjadi penjara api setinggi 10 kaki. Guru, tolong biarkan saya pergi kali ini. Saya pasti akan berubah di masa depan. Api teratai pemurni iblis berjuang, namun teratai iblis tidak mampu keluar dari penjara api. Dia mulai merasa takut. Setelah meninggalkan tubuhnya, kekuatannya berkurang hingga kurang dari 10% dari sebelumnya. Ia tidak mampu melawan orang suci teratai pemurnian iblis sekarang, jadi ia berlutut dan memohon belas kasihan dari orang suci teratai pemurnian iblis. Sosok ilusi yang dibentuk oleh Sheng teratai pemurnian iblis menghela nafas saat api teratai pemurni iblis mulai memohon belas kasihan. Dia melambaikan lengan bajunya dan sosok ilusi itu meninggalkan tubuh Xiao Yan. Sosok itu melayang ke dalam penjara api dan mendarat di depan teratai api iblis yang memurnikan. Xiao Yan gege.
Sun Er buru-buru terbang dan meraih Xiao Yan setelah orang suci teratai pemurnian iblis meninggalkan tubuh Xiao Yan. Kenapa kamu tidak pergi? Xiao Yan tidak menyadarinya. Jiwanya telah ditekan oleh Sheng teratai pemurnian iblis. Dia tanpa sadar tapi dengan lembut memarahi Sun Er setelah melarikan diri. Dia telah menyaksikan gadis ini mengirim Gunan Hai terbang dan tetap tinggal. Sun Er bersukacita dalam hatinya setelah dia memastikan bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Dia tidak khawatir dengan teguran Xiao Yan. Tangannya dengan erat meraih lengannya sebelum matanya tertuju pada tirai api. Xiao Yan merasa tidak berdaya begitu dia meraihnya, tapi sebuah tangan besar melingkari tangan Sun Er yang cantik dan halus. Setan kecil, aku tidak membencimu. Meskipun kamu membalasku saat itu, aku tetap tidak membencimu. Saya tidak pernah memiliki siswa atau anak dalam hidup saya. Sejak awal, kamu adalah orang yang paling dekat denganku. Tangan orang suci teratai pemurnian iblis dengan lembut mengusap kepala api teratai pemurni iblis. Wajahnya yang agak ilusi menunjukkan senyuman hangat. Namun, aku membencimu. Api teratai pemurni iblis tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata merah darahnya menatap tajam ke arah Sheng teratai pemurnian iblis. Kabut berdarah tiba-tiba meletus dan menyelimuti Sheng teratai pemurnian iblis. Kabut berdarah itu dengan gila-gilaan mengikis tubuh suci teratai pemurnian iblis. Xiao Yan dan Sun Er memperlihatkan wajah terkejut saat mereka menyaksikan ini terjadi dari luar penjara. Api teratai pemurni iblis ini terlalu kejam. Penampilan ini seperti sebelumnya. Ekspresi tragis yang samar terlihat di wajah Sheng teratai pemurnian iblis saat dia merasakan erosi dari api teratai pemurni iblis. Dia dengan lembut menghela nafas sambil perlahan mengulurkan tangannya. Bersama-sama, kita akan menghilang dari dunia ini selamanya. Arai api yang sangat besar tiba-tiba runtuh setelah Sheng teratai pemurnian iblis mengeluarkan pernyataan ini. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua cahaya yang sangat terang yang menyala dan tanpa ampun menghantam tirai api. Bang! Xiao Yan meraih pinggang halus Sun Er dan melebarkan sayapnya ke belakang ketika dia merasakan ledakan yang dapat menghancurkan dunia. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Badai melanda dunia. Ratakan setinggi 100.000 kaki muncul di lautan magma. Ratakan sebesar itu adalah sesuatu yang tidak bisa diisi oleh magma. Langit benar-benar kosong. Hanya setelah badai energi yang liar dan dahsyat menghilang barulah Xiao Yan dan Sun Er akhirnya muncul. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mereka dengan cepat bergegas ke pusat ledakan. Cahaya bersinar di langit saat Xiao Yan dan Sun Er menghentikan tubuh mereka. Mereka mencari di area kosong. Orang suci teratai iblis yang memurnikan dan api teratai pemurni iblis telah benar-benar menghilang. Seolah-olah mereka telah menghilang di tengah tabrakan yang mengguncang bumi tadi. Di mana esensi api iblis? Xiao Yan bergumam sambil melihat ke langit yang kosong. Mungkinkah api teratai pemurni iblis telah hancur dalam ledakan tersebut? Kalau memang begitu, bukankah itu berarti pertarungan memperebutkan api teratai pemurni iblis ini akan sia-sia? Sial! Xiao Yan mengutuk dengan ketidakpuasan. Dia telah mengumpulkan peta kuno selama lebih dari 1 dekade karena api teratai pemurni iblis ini. Setelah itu, dia menunggu selama 3 tahun. Bisakah dia mendapatkan hasil ini? Xiao Yan gege, lihat. Sementara Xiao Yan dipenuhi dengan ketidakpuasan di hatinya, Sun Er tiba-tiba mengarahkan jarinya ke wilayah laut magma di bawah dan berteriak dengan gembira. Mata Xiao Yan mengamati ke arah yang ditunjuknya. Hatinya seakan terjepit. Ada teratai putih yang ditutupi urat merah muda saat lautan magma tak berujung perlahan berenang di sekitarnya. Sepertinya energi seluruh lautan magma melonjak ke arahnya. Esensi api iblis. Tubuh Xiao Yan tanpa sadar gemetar karena kegembiraan saat dia menatap teratai putih krem dengan warna merah muda samar. Bab 1520 hadiah terakhir. Memurnikan api teratai iblis. Xiao Yan hanya menekan kegembiraan di hatinya saat dia berdiri di langit. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Baru setelah itu dia turun dengan hati-hati. Dia perlahan berhenti ketika dia berada sekitar beberapa puluh kaki dari teratai api berwarna putih krem dan merah muda. Api teratai pemurni iblis saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya.
Api teratai pemurni iblis sangat ganas, sedangkan api teratai pemurni iblis ini sangat damai dan tenang. Ia tidak melancarkan serangan ketika Xiao Yan dan Sun Er mendekat. Api teratai pemurni iblis nampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Sun Er akhirnya menyatakan dengan suara yang agak terkejut setelah melihat teratai api melayang dengan tenang. Orang suci teratai iblis yang memurnikan telah menghapus semua ingatan dan kecerdasan lamanya. Api teratai pemurni iblis saat ini seperti bayi yang baru saja lahir. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan ekspresi panas. Setelah menyaksikan karakter brutal dari api teratai pemurni iblis, dia tidak akan berani memurnikannya bahkan setelah mendapatkannya. Lagi pula, bahkan ahli terhebat sekuat Sheng teratai pemurni akhirnya mati karena pembalasan api iblis. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang Dou Sheng bintang 2 seperti dia. Namun, kekhawatiran tersebut telah hilang sepenuhnya sekarang. Gambar sisa dari orang suci teratai iblis yang memurnikan dan api teratai pemurni iblis telah lenyap dari dunia. Hanya esensi api iblis murni seperti bayi yang tersisa dan tidak lagi memiliki kekerasan seperti sebelumnya. Tidakkah melakukan ini akan merusak spiritualitas api teratai pemurni iblis? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Alasan mengapa api surgawi alami itu unik adalah karena mereka memiliki spiritualitas yang tidak dimiliki oleh api biasa. Jika spiritualitas ini lenyap, api surgawi tidak lagi memiliki daya pikat yang mempesona. Mengingat keahlian Sheng teratai pemurnian iblis, apakah menurutmu dia akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Api teratai pemurni iblis ini masih dipenuhi dengan spiritualitas. Namun, beberapa benda yang awalnya bukan miliknya direnggut oleh teratai ilahi yang memurnikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, ia terlihat murni seperti saat pertama kali muncul di dunia ini. Itu tidak terpengaruh atau terkontaminasi oleh manusia. Sepertinya orang suci teratai pemurnian ini telah banyak membantu kami. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Operasi mereka ini hampir berakhir dengan kegagalan, namun api teratai pemurni iblis telah muncul di tengah jalan dan dengan paksa menghilangkan berbagai emosi negatif dari api teratai pemurni iblis. Hal ini memungkinkan mereka merasakan sedikit harapan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terowongan spasial telah menghilang. Aku sudah mencobanya sebelumnya, dan aku khawatir dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa membuka ruang di sini. Sun Er ragu-ragu sebelum dia berbicara lagi. Meskipun keduanya adalah Dou Sheng bintang 2 elit, dunia ini diciptakan oleh Sheng teratai pemurnian iblis. Masih ada segel di dunia ini, jadi tidak mudah untuk menghancurkan ruang ini. Xiao Yan mengelus dagunya. Matanya kembali ke teratai api di permukaan magma dan tertawa. Karena untuk sementara kita tidak dapat pergi, saya harus memurnikan api teratai pemurni iblis di sini. Apa kamu yakin? Sun Er mengerutkan alisnya. Meskipun api teratai pemurni iblis telah berhenti menyerang secara acak, itu adalah keberadaan mengerikan yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Tidak mudah untuk menyempurnakannya. Kurang dari 50%, Xiao Yan tersenyum tipis tetapi tidak menyembunyikan apapun. Setelah menyaksikan kekuatan api teratai pemurni iblis, ketakutan pun terbentuk terhadap api iblis ini. Selain itu, pasti ada kurang dari 5 orang di seluruh dunia yang benar-benar yakin bahwa mereka dapat memurnikan api teratai pemurni iblis. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menepuk dadanya dan menjamin bahwa dia bisa? Kekhawatiran melintas di mata Sun Er setelah mendengar peluangnya yang kecil. Tidak ada pilihan. Jika kita mengeluarkan esensi api iblis, banyak orang akan tergoda olehnya. Pada saat itu, bahkan jika aku mengikutimu ke klan Gu untuk bersembunyi, itu tetap akan membawa masalah pada aliansi Istana Langit. Iblis ini alam api secara pribadi diciptakan oleh api teratai pemurni iblis. Saya pikir bahkan ayahmu tidak akan bisa menerobos masuk dengan mudah aman di dunia ini. Aku hanya bisa memurnikan api teratai pemurni iblis tanpa diganggu di sini. Xiao Yan tersenyum dan berkata akan menghemat banyak masalah. Sun Er merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Apa yang dikatakan Xiao Yan masuk akal. Saat ini, ada banyak orang di dataran tengah yang mengincar alam api iblis. Jika orang lain menemukan mereka memancarkan esensi api iblis,
Bahkan kekuatan klan Gu tidak akan mampu menekan keserakahan di hati orang-orang itu, artinya mereka akan menyerang tanpa peduli. Pada saat itu, mereka akan mendapat masalah tanpa akhir meskipun mereka bisa mengatasinya. Apalagi ada klan Hun yang menonton dengan niat buruk di sampingnya. Tidak akan ada waktu untuk memurnikan api iblis secara diam-diam. Lalu kapan kamu berencana untuk bertindak? Mata Sun Er berputar dengan lembut ketika dia bertanya apa yang dia rencanakan. Haha, tidak perlu terburu-buru memperbaikinya sekarang. Kami masih punya waktu. Memurnikan api teratai pemurni iblis bukanlah hal yang mudah. Aku harus menyiapkan beberapa hal. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menjadi panas ketika dia melihat teratai api iblis yang mengambang di magma. Dia berpikir bahwa menyempurnakan api teratai pemurni iblis tidak akan sulit setelah mencapai kelas Dou Sheng. Namun pertarungan sebelumnya telah membuatnya mengerti bahwa jika dia tidak mempersiapkan beberapa hal, orang yang pada akhirnya akan disempurnakan adalah dipertanyakan. Distorsi spasial telah sepenuhnya hilang di luar alam api iblis. Suhu sangat tinggi yang awalnya menutupi tanah perlahan-lahan melemah. Gurun magma di bawahnya telah berhenti berputar sebelum perlahan memadat menjadi banyak bebatuan putih. Banyak sosok tergantung di langit sekitarnya. Mata mereka dipenuhi keengganan saat mereka menatap kembali ke terowongan spasial. Setelah terowongan spasial tersebar, mereka kehilangan kontak dengan alam magma tersebut. Terlepas dari teknik apa yang mereka keluarkan, mereka tidak dapat membuat dunia muncul kembali. Mengapa Xiao Yan dan Sun Er masih belum keluar? Leluhur Huo Yun memandang ke langit dengan ekspresi muram. Tak ada aktivitas sedikit pun sejak mereka melarikan diri. Nona muda, Gunanhai dengan cemas menatap ke langit. Keringat dingin menutupi dahinya. Posisi Sun Er di klan Gu luar biasa, tapi dia kalah darinya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia akan ditegur setelah kembali ke klan Gu. Tetua, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sun Er bersikeras menemani Xiao Yan. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda berhasil bereaksi tepat waktu pada saat itu. Gu Qing yang menghela nafas dengan lembut. Dia juga tidak menyangka Sun Er akan mengambil risiko sebesar itu dan tetap berada di alam magma bersama Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar diberkati. Tidak akan terjadi apa-apa pada Sun Er juga. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Gunanhai mengertakkan gigi dan bertanya. Bahkan ahli seperti dia tidak bisa bertahan lama di alam api iblis. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang Xiao Yan dan Sun Er. Mari kita tunggu, Yao Lao di sampingnya menghela nafas. Tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Alam api iblis telah ditutup, dan mereka tidak dapat memasukinya lagi. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu. Orang-orang yang tersisa mengangguk dengan tenang setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Hei, klan Gu sepertinya menderita kerugian besar kali ini. Sun Er itu memiliki bakat luar biasa. Jika dia diberi cukup waktu, dia mungkin akan menjadi sangat menakutkan. Meskipun kami tidak berhasil mendapatkan api teratai pemurni iblis, kami telah melenyapkan dua potensi ancaman. Wakil Ketua Aula memandang ke arah kelompok Yao Lao yang khawatir sambil tertawa dengan suara rendah yang aneh. Xiao Yan memiliki sisa gambar dari orang suci teratai iblis yang memurnikan pada dirinya. Tidak ada yang tahu apakah kecelakaan akan terjadi, kepala aula jiwa hanya mengerutkan kening saat dia menjawab. Xiao Yan penuh tipu muslihat. Dia tidak tampak seperti seseorang yang berumur pendek. Hun Feng perlahan berkomentar. Kami akan menunggu beberapa hari di sini. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan kedua juniornya. Mata Pak Tua Hun Mo sedikit berkilat saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Tiga orang yang tersisa mengangguk setelah mendengarnya berbicara. Mereka tidak menambahkan apapun lagi. Kebanyakan orang tidak pergi setelah alam api iblis ditutup. Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap berada di langit di luar. Kebanyakan orang tidak ingin melakukan perjalanan yang sia-sia, sehingga mereka ingin menunggu dan melihat apakah terjadi perubahan yang tidak terduga. 7 hari berlalu dalam sekejap mata saat semua orang menunggu. Tidak sedikit pun aktivitas terjadi di tempat ini selama 7 hari itu, tidak sedikit pun panas yang dikeluarkan. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa kecewa. Beberapa orang tetap tidak puas dan pergi di tengah kekecewaan ini. Sudah 7 hari. Gu Qing yang tertawa getir.
Dia memandang Gunanhai di depannya, yang wajahnya tampak tua. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Tetua, ada apa? Aku tidak tahu, Gunanhai menggelengkan kepalanya. Suaranya agak serak. Ekspresi Yao Lao di sampingnya menunjukkan kelelahannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ruang di depannya berfluktuasi. Sosok Xian muncul dalam sekejap, tapi dia menggelengkan kepalanya setelah muncul dan berkata. Saya tidak dapat menemukan alam api iblis. Ada segel yang dipasang di dunia ini dan saya tidak dapat mendeteksi lokasinya. Ekspresi kelompok Yao Lao menjadi gelap setelah mendengar informasi ini. Namun, Xiao Yan seharusnya baik-baik saja. Segel naga akan hilang jika terjadi sesuatu padanya. Xian mengulurkan tangannya. Ada segel naga emas pucat di telapak tangannya. Dia menoleh ke Gunanhai dan tersenyum sambil berkata. Tetua Gu juga tidak perlu khawatir. Xiao Yan dan kakak perempuan Sun Er bersama-sama. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Dia juga akan menjadi gila jika sesuatu terjadi padanya, dan jika itu terjadi, segel naga tidak akan setenang ini. Beberapa kehidupan akhirnya muncul di wajah Gunanhai setelah dia mendengar kata-katanya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Yao Lao sebelum menghela nafas. Apapun masalahnya, masalah ini sudah terjadi. Saya harus kembali ke klan Gu untuk melaporkan masalah ini. Anda dapat yakin bahwa saya akan mengirim orang untuk terus memantau tempat ini. Saya akan memberitahu klan Gu tentang aktivitas apapun. Yao Lao menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, aku akan berterima kasih, Gunanhai dengan tegas menguatkan perhatiannya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao sebelum menatap jauh ke kejauhan. Saat itulah dia berbalik dan terbang ke langit utara. Gu Qin yang buru-buru mengikuti di belakangnya. Kelompok Yao Lao saling bertukar pandang ketika melihat keduanya pergi. Mereka diam-diam menghela nafas. Sementara semua orang secara bertahap tersebar di luar alam api iblis, Xiao Yan, yang telah bersiap selama 7 hari di dalam alam, perlahan membuka matanya. Dia akhirnya akan mulai menyempurnakan api teratai pemurni iblis. Dia telah menunggu lebih dari 1 dekade untuk hari ini. Bersambung ke episode 273. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.